tertata, masuk Adiwiyata. Ingin banyak dukungan, sayangi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tidak terasa waktu terus berjalan dan saat ini adalah tanggal 21 Februari 2021. Ada apa di tanggal 21 Februari 2021 yang berhubungan dengan lingkungan? Tonton terus videonya sampai tuntas. Subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Bi. Gimana? Alhamdulillah sehat, Pak. Kebetulan nih udah ada Oh iya, Pak Samad. Minum dulu Pak ya. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gimana, Bi? Gimana? Gini, Pak Goro. Tadi kan Habi buka-buka HP. Ternyata tanggal 21 Februari itu besok hari Peduli Sampah Nasional. Gimana itu sejarahnya? Oh, jadi gini, Pak Bi, betul ya, bahwa besok itu tanggal 21 Februari 2021 itu merupakan Hari Peduli Sampah Nasional. Itu dikarenakan adanya desakan dari pihak penduduk kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena adanya curah hujan yang cukup deras, kemudian terjadinya gas metana yang cukup besar, akhirnya bisa merenggut sekitar 157 jiwa orang meninggal gara-gara gas sampah tersebut. Itu tepatnya di daerah Cimahi, Jawa Barat. Cimahi, Jawa Barat. Iya. Nah, dari kejadian itulah dan hilangnya 2 kampung, Pak Habib. 2 kampung, Cipojok sama Cilimus di daerah Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat tersebut. Luar biasa nggak? Luar biasa ya. Berarti kan tumpukan sampahnya mungkin sangat Bertumpuk-tumpuk. sangat lebih mungkin dari sampah yang ada di Cilowong ini. Oh gitu ya Pak Guru. Terus penyebab lainnya selain yang dijelaskan sama Pak Guru apa aja ya yang lainnya gitu? Kemudian Pak Abi, di samping itu tulang ini Pak Abi di sini kalau kita lihat di Google juga bisa Pak Abi. Di situ ada menurut riset Generation organisasi pemerintah yang telah 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata itu menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Itu jadi berdasarkan hasil penelitian dari riset generation ini bahwa orang Indonesia satu orang itu menyumbangkan sekitar 700 kantong plastik per tahun. Bro, jadi kan sekarang banyak yang ngebuang sampah asal-asalan, terus sampah di mana-mana. Bagaimana cara mengelolanya? Oh gitu, bagus sekali Pak Abi. Jadi begini, dulu saya di materi-materi sebelumnya itu di rumah Adenis Cilegon saya pernah bikin konten. Jadi ada 3 cara untuk bagaimana pengelolaan sampah, prinsip pengelolaan sampah. Ada reuse, sama recycle. Nah, reduce itu bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan sampah. Misalnya gini, kalau di sekolah ada tupperwareisasi, anak tidak lagi membeli minuman yang yang ada bekas jajanan anak yang nanti bisa menimbulkan sampah, atau misalnya kita bisa ke Alfamart tidak memakai plastik dengan cara membawa sendiri tempat jajanan gitu, seperti itu. Jadi kita mengurangi sampah atau kita sebut dengan reduce. Itu yang pertama. Kemudian yang reuse. Reuse itu artinya kembali, use menggunakan kembali sampah-sampah yang ada untuk kebutuhan kita. Contoh, ada bekas aqua, kita bisa gunakan lagi untuk pot-pot atau misalnya untuk hidroponik atau untuk kerajinan-kerajinan yang lainnya sehingga sampah bisa terkurangi. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara recycle. Recycle itu Pak Abi, bagaimana sampah ini didaur ulang, makanya nanti
kalau di SD Ciparai itu ada yang namanya pemisahan sampah. Biasanya kalau di tempat lain itu dibagi dua, organik dan non organik. anorganik. Anorganik ya. Nah, tapi kalau di Ciparai dibagi tiga, organik, anorganik, dan berbahaya. Iya. Itu ada 3 jenis. Nah, nanti yang organik ini kita daur ulang melalui recycle ini menjadi kompos, sehingga ya tidak bermanfaatnya banyak. Iya. Ada peribahasa mengatakan sampah melimpah, rupiah bertambah gitu. Karena memang nggak bisa dikelola ya bisa kita jual gitu untuk bisa mendapatkan uang. Masya Allah, sebenarnya kalau kita bisa berpikir kritis, sampah juga bisa menjadi sebagai sumber penghasilan dan Dengan sumber cara kompos. kreatif gitu, Dengan Pak. cara kreatif kita sebut dengan 3R tadi. Begitu Pak Habib. Oke, yang jelas buat teman-teman semuanya, teman netizen dimanapun saat ini tengah berada, saya berharap bahwa kita semua bisa mengelola sampah dengan baik dengan 3R. Kemudian kami minta kepada pemerintah untuk ikut peduli tentang bahwa saat ini di desa-desa, terutama di kampung kita di Kabupaten Serang ini banyak sekali di kampung-kampung tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dari mulai hal ini para kepala desa, kemudian para bupati, para dinas lingkungan hidup dan juga LSM pemerhati lingkungan ikut memikirkan tentang permasalahan sampah ini. Kemudian yang berikutnya dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, saya menayangkan beberapa kegiatan. Yang pertama teman-teman adalah kegiatan bersih-bersih sampah di rumah. Dulu tuh ya. Jadi saya bersama anak-anak di rumah dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kita bersih-bersih di depan rumah. Bukan berarti saya bersih-bersih itu hanya dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Hanya secara kebetulan kalau untuk hari ini saya upload sebagai pelengkap video saya hari ini, dan kita awali semua aktivitas dalam kehidupan pengelolaan lingkungan ini mulai dari rumah, sehingga kita ajarkan kepada seluruh anggota keluarga, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, bagaimana kita bisa mempedulikan sampah, karena sampah itu memiliki efek yang kurang baik dalam keindahan dan dapat juga menimbulkan satu penyakit buat kita.
masa sih Bu? Di tengah lihat. Oh ya, Dina. Sampah dulu tata. Hah? Ditutup kan sedikit lagi. Ten. Kamu main dengan jauh ya. Teman-teman, itulah beberapa sajian kami dari Sekuting dan Adiwiyata untuk saat ini, dan intinya adalah ada beberapa materi. Yang materi pertama adalah sekilas tentang sejarah lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional. Kemudian tadi ada aktivitas kegiatan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Saya mengadakan bersih-bersih di rumah, bersih-bersih di sekolah, kemudian langsung pengangkutan sampah yang terakhir untuk dibawa ke tempat sampah terakhir di daerah Serang. Dan berikutnya pesan dari saya, mari kita peduli terhadap sampah agar membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jangan lupa kita manfaatkan sampah dengan cara reuse, reduce, and recycle. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.